السلام عليك زينا لولا ادعاء الغيب لشهدت على 5 nafarin annahum ahlul jannah. Jikalau tidak ada pengakuan yang gaib, laula du'aul ghaibi, jikalau tidak ada pengakuan yang gaib, pasti la syahidtu, lamnya lam taukid, pasti aku persaksikan ala 5 nafarin, 5 golongan atau 5 komunitas, annahum ahlul jannah, bahwasannya mereka itu adalah penghuni surga. Jikalau tidak ada pengakuan yang gaib, pasti aku persaksikan 5 golongan atau 5 komunitas manusia, bahwasannya mereka itu penghuni surga. Ay laula makhafata iddi'ai ilmil ghaibi mani'un, yakni seandainya tidak ada kekhawatiran pengakuan tentang hal gaib, ada suatu larangan, laqultu, maka aku akan berkata, syahidtu ala 5 jama'atin, aku bersaksi atas 5 golongan, innahum min ahlil jannah, bahwasannya mereka itu termasuk penghuni surga. Jadi andaikan tidak mengkhawatirkan bahwa ketika aku bersaksi terhadap hal yang gaib, maka pasti aku sudah lebih dulu akan bersaksi bagi 5 golongan bahwa mereka itu termasuk penghuni surga. Siapa sih sebetulnya? Al-faqiru sahibul ayali. Yang pertama, orang fakir yang mempunyai keluarga yang banyak. Orang yang fakir, orang yang miskin punya keluarga banyak, tapi masih tetap sabar dengan itu semua. Maka aku menyaksikan atau aku bersaksi bahwa mereka itu adalah ahli surga. Sedangkan yang namanya persaksian menurut sahabat Umar itu harus tampak mata, ya. Tapi aku tidak bisa bersaksi untuk general, untuk keseluruhan. Bersaksi bahwa setiap orang fakir yang punya anak banyak, punya keluarga banyak, istri banyak, begitu pasti ahli surga, tidak bisa seperti itu. Tapi umumnya begitu, umumnya orang-orang fakir yang banyak keluarganya, yang kemudian mereka bersabar dengan kefakirannya, maka mereka itu adalah ahli surga insyaallah. Kemudian wal mar'atur radhi anha zaujuha, dan istri yang meridhoi suaminya. Wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha, dan yang ketiga istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Yang kedua istri yang diridhoi oleh suaminya, ya. Yang kedua istri yang diridhoi oleh suaminya. Kemudian yang ketiga istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Yang kedua yang bagaimana sih? Istri yang selalu menjaga perasaan suami, sehingga si suami ini selalu ridho, tidak ada rasa kecewa terhadapnya. Maka istri yang selalu menjaga perasaan suaminya, menghormati hak-hak suaminya, ia berjihad dengan cara menghormati suaminya, maka niscaya wanita seperti ini adalah penghuni surga. Kemudian tadi istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya, entah itu istri yang ketika menikah dengannya si suami ini memberikan mas kawin, kemudian si istri mengembalikan mas kawin itu sebagai bentuk hadiah bagi suami. Ketika menikah, mas kawin dari suaminya tuh 15 kg emas campur batu. Kemudian setelah menikah, setelah akad,
Si istri menghadiahkannya. Kakanda, aku hadiahkan ini untukmu. Oh, baik sekali engkau. Iya kakanda, tapi yang bagian emasnya tolong dipretelin untuk aku. Engkau batunya saja. Mas kawinnya diberikan untuk suami. Ini kakak, aku ridho. Gunakanlah mas kawin ini untukmu, untuk bekal usahamu mencari nafkah untuk keluarga kita. Nah, contoh istri seperti itu. Maka istri seperti ini akan menjadi ahli surga menurut pengakuan atau persaksian daripada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam penafsiran yang lain, ada ulama yang menafsirkan hadis ini bahwa istri yang meridhai suaminya untuk menjadikan dirinya, beginilah, untuk menikah kembali gampangannya. Ada ya, mohon maaf ini harus saya sampaikan, ada yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan atau menyampaikan yang kedua, utamanya yang kedua. Di antaranya saya pernah mendengar salah seorang ulama juga yang di antaranya dalam Nasaihul Ibad katanya. Di antaranya mungkin tentang riwayat ini. Yang nomor 2 tadi, istri yang ridho terhadap suaminya, ada yang seperti itu. Padahal makna asalnya istri yang mendapatkan ridho atau yang diridhoi oleh suaminya. Kemudian yang tadi yang ketiga, yang bersedekah menyedekahkan mas kawin kepada suaminya, ada yang menafsirkan istri yang meridhoi suaminya bahkan memberikan mas kawin untuk menikah dengan wanita lain. Mohon maaf, ini ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, bahkan yang menyampaikannya pun melakukannya seperti itu. Yang menyampaikan kepada saya, ya, yang sharing dengan saya, yang di Cikarang, ternyata istrinya mempersiapkan mas kawin untuk suaminya itu 5 juta. Si suaminya itu pergi, ya, untuk ke suatu tempat, disuruh pergi, memang sudah tahu, sudah kenal dengan wanita calon istri yang keduanya, kemudian diberikan mas kawinnya itu oleh si istri yang pertama. Kak, silahkan, ini mas kawinnya, bawa. Kemudian nanti kalau sudah selesai akadnya tolong telepon saya ingin bicara dengan adik. Begitu. Ternyata dilakukan. Ke Kuningan, membawa uang 5 juta, kemudian menikah, ya, dengan wanita yang lain. Setelah menikah ditelepon istrinya, Neng, sudah selesai akadnya, mana adiknya? Kata, saya ingin bicara. Akhirnya si istri yang pertama yang ada di Cikarang menelpon, berbicara dengan istri yang kedua, yang berarti yang baru saja dinikahi oleh suaminya. Seperti itu. Bukan ancaman adanya, awas lu ya, bukan. Tapi baik-baik. Nah, ternyata orang tersebut menggunakan dasar hukum ini di antaranya mungkin untuk menikah. Akan tetapi banyak juga yang menafsirkan tidak seperti demikian. Jadi terserah penafsirannya bagaimana, silahkan saja. Akan tetapi yang saya sampaikan yang barusan, yang nomor 2 adalah istri yang diridhoi oleh suaminya, itu artinya adalah istri yang selalu menjaga perasaan suaminya. Bagaimana caranya suami tetap ridho, bagaimana caranya tetap suami itu tetap dalam keadaan tidak kecewa kepada kita sang istri. Nah, itu penafsiran dari saya seperti itu, ya. Menurut penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani di antaranya. Kemudian yang ketiga, wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha adalah wanita yang memberikan, menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Artinya adalah mas kawin si suaminya yang dulu, atau baru selesai, ketika selesai akad nikah dihadiahkan oleh sang istri kepada suami, atau ketika disimpan rapih oleh sang istri, suatu ketika si suami butuh modal untuk usaha, kemudian sang istri ridho, mas kawinnya dihadiahkan, dihibahkan untuk suami, maka itu boleh, dan itu pun merupakan suatu yang berharga bagi istri.
dan nilainya akan mendapatkan kebahagiaan di surga insyaallah. Nah, yang saya sampaikan seperti itu. Adapun kalau ada ulama yang lain menafsirkan seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya sang istri menyiapkan mahar untuk suaminya menikah dengan wanita lain, kemudian yang istri yang ridho suaminya menikah dengan wanita lain, itu biarkanlah mereka dengan tafsirannya, ya. Tapi yang saya sampaikan insyaallah seperti tadi, bahwasannya wanita yang selalu menjaga keadaan perasaan suami, kemudian wanita yang menolong suaminya dengan cara meringankan beban suami menggunakan mas kawinnya untuk dihibahkan kepada suami. Ada yang seperti itu. Maka itu adalah ciri-ciri wanita surgawi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat. Wasyakhsur radi anhu abawahu. Yang keempat adalah orang yang kedua orang tuanya ridho kepadanya. Artinya apa? Orang tuanya tidak tersakiti olehnya. Orang tuanya tidak memiliki ganjalan rasa sakit hati atas perilaku anaknya. Maka kalau orang yang bebas dari kebencian orang tua, bebas dari rasa sakit hati orang tua, maka orang seperti ini pun merupakan ciri-ciri ahli surga. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara kita yang orang tuanya itu ternyata memiliki rasa kesal, rasa sakit hati, maka kemungkinan besar kita mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya, daripada wafat dalam keadaan orang tua kita murka, lebih baik kita segera meminta ampun kepada orang tua, mumpung orang tua kita masih ada. Kemudian wattaibu minadz-dzambi, orang yang aku persaksikan mereka adalah ahli surga adalah orang yang bertaubat dari segala dosa. Ketika setiap malam Jumat bertaubat, setiap kali ada perkumpulan selalu berdoa dan bertaubat, kemudian setiap kali ada pengajian bulanan berzikir, bermunajat, bertaubat kepada Allah, meminta ampun, maka mudah-mudahan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa orang yang mengalirkan air matanya, menangis karena mengingat dosa-dosanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam ahli surga. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah, rawahul Baihaqi. Orang yang bertaubat dari dosa seperti halnya orang yang tidak mempunyai dosa, bila dosa-dosanya tersebut sudah terkikis habis oleh taubatnya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Setiap manusia itu adalah orang yang memiliki kesalahan, memiliki kekhilafan. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengaku tidak pernah berbuat dosa. Jangan sampai kita mengaku tidak memiliki dosa. Kita harus banyak mengaku seolah-olah kita ini banyak berbuat maksiat. Karena kata baginda Rasul, zayyinu anfusakum bil maksiyah wa la tuzayyinu anfusakum bit ta'ah. Hiasi diri kalian dengan perasaan selalu banyak maksiat. Jangan hiasi diri kalian dengan perasaan, oh saya ini telah banyak berbuat taat. Jangan. Baru sedekah sedikit perasaan besar, banyak, ya. Apalagi sampai menyakiti orang yang menerima sedekah kita, habis sudah pahalanya. Atau mengungkit-ungkit dari sedekah kita, habis sudah pahalanya pasti. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah begitu. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang menerimanya. Sudah mapelit, sedekahnya sedikit, ngungkit-ngungkit lagi, plus nyakitin yang ada sudah habis, dosa pula nambahnya. Tuh, ya. Enggak nyisa sedikit pun. Suwe deh pokoknya.
Disebutnya kata Rasul orang yang muflis, orang yang nantinya itu muflis itu bangkrut. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul pun bersabda, Allahu afrahu bi taubatit taibi minal dhamani al-waridi. Allah lebih bergembira dengan taubatnya seseorang yang bertaubat kepada Allah dibandingkan kegembiraan orang yang kehausan yang mendapatkan minum. Wa minal aqimil walidi, dan dibandingkan dengan orang yang mandul kemudian memperoleh anak. Kan bahagianya luar biasa ya. Seseorang yang divonis mandul kemudian punya anak di umur 60 tahun contoh, bahagianya kan luar biasa. Seperti Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa aku sudah tua 2 orang anak, yakni Ismail dan Ishak. Begitu kan? Kemudian sampai-sampai beliau pun berdoa untuk orang tuanya yang kandung. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua kandungku dan juga orang-orang yang iman. Begitu kan? Artinya dari ayat ini Nabi Ibrahim itu ayah kandungnya dan ibu kandungnya adalah orang yang beriman. Karena di sini Allah menerima doanya setelah beliau dewasa. Tapi ketika Nabi Ibrahim belum menikah, masih belum ke Bakkah, beliau meminta ampun kepada Allah untuk azar bapak angkatnya dengan kata, Allahumma gfirli abi, Rabbi gfirli abi. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah ayahku, bapakku, dengan lafaz abi di sini. Tapi lafaz abi tidaklah pasti adalah orang tua kandung. Lafaz abi, umi belum tentu orang tua kandung, karena Rasulullah juga menyebut umi itu kepada Sayyidah Fatimah binti Asad, ibu dari Sayyidina Ali. Allahumma gfirli ummi Fatimah binti Asadin walakinha hujjataha wa wasi' madkhalaha. Ya Allah, ampunilah ibuku yang bernama Fatimah binti Asad. Sedangkan ibu kandung Rasul siapa namanya? Sayyidah Aminah. Ya. Sedangkan di sini kok Fatimah binti Asad, siapa? Ibunya Sayyidina Ali. Walakinha hujjataha, dan ajarkanlah hujjah-hujjah baginya untuk menghadapi pertanyaan malaikat. Wawasi' madkhalaha, dan luaskanlah tempat masuknya di alam barzakh, di alam akhirat, ke dalam alam akhirat. Begitu. Bihaqqi nabiyyika, dengan hak nabimu yakni aku. Wal anbiya'i min qabli, dan dengan hak para nabi sebelumku. Rasulullah bertawassul kepada Allah dengan wasilah dirinya dan dengan wasilah para nabi yang lainnya. Diperuntukkan bukan untuk orang tua kandungnya, diperuntukkan doanya itu untuk orang tua angkat atau orang lain. Artinya doa kepada orang lain walaupun bukan orang tua kandung itu bermanfaat, termasuk doa tawassul atas nama para nabi dan para rasul yang lainnya. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan doa ini di mana? Di dalam liang lahat ibu angkatnya ketika memasukkan Sayyidah Fatimah binti Asad ke dalam liang lahat. Rasulullah membaringkan tubuhnya di samping jenazah ibu angkatnya sambil menangis. Rasulullah membacanya di kuburan, langsung beneran-beneran di dalam kubur, ya, sebelum diurug, tapi di dalam liang lahat.
Kita mau masih mending di atas kan. Kalau doa ziarah kubur ya, tapi tetap dianggap syirik. Gimana kalau kita doanya masuk ke dalam kubur coba? Bukan syirik lagi, syirik kuadrat menurut orang Salafi Wahabi. Berarti kalau tukang gali kubur sambil berdoa dianggap syirik menurut mereka. Memindahkan kubur ya, memindahkan tulang belulang atau jasad seseorang kayak di Makla itu biasanya kalau orang biasa, orang-orang baru meninggal dikuburkan di Makla, tapi kalau sudah setahun itu akan dipindahkan ke pemakaman yang di luar Makla. Nah, kalau ternyata seperti guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika dibongkar jasadnya masih utuh, masih gemuk, wangi, harum luar biasa, bahkan kukunya memanjang dan rambutnya ya, bewoknya memanjang. Masya Allah, guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mufti Makkah, yang tadinya oleh Raja Arab mau dihukum, ternyata malah Raja Arab ngasih uang akhirnya. Takjub dengan kepintaran dan kealimannya Sayyid Muhammad ya, tadinya mau dihukum mati, tidak tanggung-tanggung, karena banyak fitnah dari orang Wahabi dianggap mengajarkan kesyirikan, padahal beliau itu guru di Masjidil Haram. Ada video-videonya beliau mengajar di Masjidil Haram, ada banyak santri-santrinya kalau beliau tausiah duduk di kursi Sayyid Muhammad. Tapi karena banyak orang Wahabi yang membuat propaganda ya, fitnah di belakang begitu, sampai-sampai dilayangkan surat, yang membawa suratnya waktu itu Raja Salman yang sekarang. Waktu itu Raja Salman menjadi jenderal waktu itu beliau ya, panglima. Kemudian sahabat Salman menjemput, datang ke rumah beliau, Muhammad, kamu tahu kan kalau aku yang datang membawa surat dan suratnya berwarna merah, apa konsekuensinya? Abu ya tersenyum, ya Salman, aku tahu, tapi engkau juga perlu tahu bahwa surga itu tidak gratis. Begitu, surga itu tidak gratis. Masya Allah, macan tetap ikut. Sayyid Muhammad mengikuti Panglima Salman waktu itu, kemudian dibawa ke Riyadh, ibu kota Saudi. Kemudian ternyata raja mau pergi kunjungan ke luar negeri. Nah, ketika seperti itu, maka kata Salman, pulanglah dulu, nanti akan ada surat susulan karena raja mau pergi. Kata Abu ya Sayyid Muhammad, pantang bagiku ketika sudah diundang untuk kembali lagi tanpa bertemu, pantang bagiku, wajib hukumnya bagiku untuk memenuhi undangan raja, begitu. Karena raja mengundangku, wajib aku harus bertemu walaupun hanya sebentar. Sampaikan kepada raja di mana ia berada, biar aku ke sana menemuinya walaupun sebentar. Diteleponlah ya raja, ternyata sudah di launch di bandara. Maka kata raja, oke, kalau begitu suruh datang, karena Abu Ya Sayyid Muhammad terkenal sebagai mufti di sana kan, mengajar di Masjidil Haram. Jadi raja pun sudah mengenal beliau, jadi akhirnya mau menerima beliau di bandara. Ketika bertemu di bandara, banyak yang menyertai sang raja, mungkin entah itu menterinya, menteri agama atau apalah kalau kata kita ya. Seolah-olah disidangnya di situ, langsung di hadapan raja, ditanya, dijawab, hafal hadis luar biasa, plus perawi-perawinya, plus biografi-biografinya. Saking tingginya keilmuan Abu Ya Sayyid Muhammad, raja tertegun dan memeluk Abu Ya. Kemudian kata raja, batalkan perintah eksekusi, berikan dia hadiah, aku minta maaf. Wah, raja minta maaf, Raja Abdullah waktu itu meminta maaf kepada Abu Ya dan memberi hadiah yang sangat besar untuk Abu Ya, Masya Allah, dan menunjuk Abu Ya sebagai duta untuk wilayah Afrika dan Asia, Masya Allah. Sehingga Abu Ya sering kunjungan kemana-mana, Afrika kemudian Asia ya, atas nama sebagai duta kerajaan Arab Saudi. Tapi bagus dutanya, membawa akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ke Al-Azhar pun beliau yang menjadi perwakilan, karena kealimannya luar biasa. Dan akhirnya raja pun
sering datang ke pesantrennya Abuya, sering datang. Padahal di pesantren Abuya diadakan maulid, simtuduror dibaca, begitu ya, dibaca. Kemudian ratib, al-haddad, al-attos dibaca, begitu. Zikir Asmaul Husna, pokoknya zikiran-zikiran maulid dibaca, maulid dan di sana. Setiap seminggu sekali tetap maulidan di sana. Sekarang putranya pun Abuya Sayyid Ahmad, sama macannya luar biasa. Oleh karenanya untuk menyampaikan kebenaran, satu, kita perlu ilmu yang mumpuni, teruslah belajar, jangan pernah berhenti, dan miliki referensi-referensi dari ulama-ulama klasik ya, karya-karya ulama itu miliki. Kemudian kita harus istiqomah, jangan hubbud dunia. Kadangkala kalau hubbud dunia, menyampaikan hukum pun sudah dimonopoli oleh urusan-urusan dunia, begitu kan? Yang tadinya haram jadi halal, 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 begitu. Apa? Halal, 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 begitu. Ya. Sekarang MUI juga sudah banyak seperti itu. Tidak objektif kadang. Ya, banyak yang sudah disusupi. Ternyata di MUI contoh ada Zaitun Rasmin, ada juga Bahtiar Nasir, orang-orang Wahabi yang menjadi corong atau keran realnya dari Saudi, dari Wahabi. Awas, hati-hati ya. Itu di MUI sudah dimasukin juga Zaitun Rasmin, kemudian ada Atian Ali, kemudian juga ada mungkin yang di MUI di bawahnya pun sudah ada. Jadi orang-orang Salafi Wahabi itu mereka ingin masuk ke segala lini pemerintahan. Oleh karenanya bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, biarkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mereka berjuang dengan politiknya. Biarkan, jangan mencerca. Sekarang ini ada politik dari orang-orang Salafi Wahabi menghembuskan pemahaman kepada umat